Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah kutipan yang di dalam bahasa Inggris dikatakan, "There is no need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with your imperfections." Tidak perlu untuk menjadi sempurna bila ingin menginspirasi orang lain. Tapi biarlah orang-orang terinspirasi dengan bagaimana engkau menangani ketidaksempurnaanmu. Saya tertarik sekali dengan kutipan ini karena memberitahukan kepada setiap kita satu kebenaran, bahwa tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Tetapi kalau ditanya kepada kita, apakah kita siap menjadi tidak sempurna? Atau apakah kita siap untuk melihat ada sisi-sisi dalam diri kita yang tidak sempurna? Atau kita lihat mungkin keluarga kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, mungkin juga tempat kita bekerja tidak sempurna, mungkin penghasilan kita tidak sempurna. Pertanyaannya, apakah kita berani menghadapi ketidaksempurnaan itu? Kebanyakan kita akan menjawab, tidak, saya mau semua serba sempurna dong Pak. Saya kepingin keluarga yang sempurna, pasangan yang sempurna, segala penghasilan saya sempurna, kehidupan dan penghidupan saya sempurna, agama saya sempurna, ibadah saya sempurna, dan sederetan lagi list untuk kita menjadi serba sempurna. Padahal makin kita kepingin jadi serba sempurna, kita sedang mengingkari sebuah kebenaran bahwa tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Ini yang patut kita renungkan berkaitan dengan hati atau orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan sebenarnya bukan orang-orang yang takut kepada ketidaksempurnaan. Tapi dia justru sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Walaupun memang pada dasarnya dan kita semua umumnya sulit terima diri tidak sempurna. Kondisi tidak sempurna, sulit terima akan keadaan kita, sekeliling kita, bangsa kita, negara kita, tempat kita beribadah atau tempat kita bekerja tidak sempurna. Dan ini menjadi hal yang sangat mendasar, menyebabkan orang menjadi tidak takut akan Tuhan yang Maha Sempurna. Karena dia jadi lebih takut dirinya tidak sempurna. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang diambil pertama-tama dari Ayub pasal yang ke-37 ayat 22 sampai 24. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat justru tidak dihiraukannya. Ucapan ini berasal dari ucapan seorang rekan Ayub dalam masa penderitaannya, yaitu Elihu. Dan satu ayat lagi dari Paulus, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kesaksian Paulus mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Apa yang diberitahukan di dalam kedua ayat ini mau menyoroti satu hal yang penting tentang makna kenapa Allah ditakuti. Dia ditakuti bukan karena dia sosok yang mengerikan, yang tidak sempurna itu, tapi justru karena dia maha sempurna. Dan Elihu berhasil mengungkapkan ini dengan sangat baik kepada Ayub yang sedang mengalami ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Ayub sedang hancur-hancuran, hidupnya sedang berantakan. Namun Elihu memberitahukan bahwa Allah itu begitu sempurna. Allah itu diliputi oleh keagungan yang dahsyat yang tak tertandingi. Dia maha kuasa. Dia tidak dapat kita pahami saking sempurnanya. Dia begitu besar kekuasaan dan keadilannya. Dan sekalipun ia kaya akan kebenaran atau penuh akan kebenaran, dia tidak menindas orang lain. Dan dikatakan selanjutnya, itulah sebabnya Tuhan ditakuti orang.
Ini yang memberitahukan kepada kita alasan kenapa kita harus takut akan Tuhan dan kenapa Tuhan itu ditakuti oleh orang. Karena justru Dia maha sempurna. Dan dikatakan setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Dengan kata lain bahwa Tuhan sadar bahwa manusia sekalipun menyebut dirinya atau menganggap dirinya pandai atau berpengetahuan, itu tidak akan pernah sebanding dan setara dengan Tuhan. Kalau kita mau telusuri awal mula manusia jatuh dalam dosa, itu godaan kepada perempuannya waktu itu adalah, kamu akan jadi seperti Allah kalau kamu makan buah yang dilarang itu. Godaan untuk sempurna menjadi seperti Allah itu godaan terbesar, dan itu yang menyebabkan perempuan itu mengambil buah itu, dia memakannya dan memberikan kepada suaminya. Jatuhlah umat manusia ke dalam dosa. Karena apa? Menginginkan kesempurnaan, ingin setara dengan Allah, ingin jadi seperti Allah. Dan ini juga yang kalau kita lihat Elihu berhasil meyakinkan Ayub dengan mengatakan bahwa hidup ini tidak sempurna, dan kalau engkau menghadapi ketidaksempurnaan itu, pandanglah kepada yang maha sempurna, yaitu Allah sendiri yang menyertaimu, yang kepadanya engkau beribadah dengan begitu salehnya. Apa yang Elihu katakan kepada Ayub juga diimani oleh Rasul Paulus. Ketika dia pernah berdoa tentang ketidaksempurnaan dirinya, ada duri dalam daging di tubuhnya yang dia minta untuk dicabut, dan Tuhan mengatakan tidak akan kucabut. Karena apa yang Tuhan katakan? Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tuhan sedang memaparkan sebuah fakta kepada Rasul Paulus bahwa engkau punya kelemahan dan itu adalah sebuah kebenaran bahwa engkau lemah. Sebuah kebenaran bahwa engkau sedang tidak sempurna dalam hidupmu. Dan Paulus meresponi dengan mengatakan, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya aku bersandar penuh, takut akan Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Sejauh ini pembelajaran tentang rasa takut akan Tuhan hari ini makin jelas lagi dengan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sadar akan ketidaksempurnaannya. Dan dia mau percaya penuh pada yang maha sempurna, bersandar penuh kepada yang maha sempurna, sambil menyadari, mengakui, saya tidak sempurna. Kalau kita tahu Tuhan ditakuti karena maha sempurnanya, manusia dan kita lebih takut diri kita tampak tidak sempurna, kan? Kita lebih takut kita menjadi sosok yang tidak disukai orang lagi karena tidak sempurna. Mungkin penampilan fisik, mungkin kesehatan kita sudah tambah parah, sering sakit dan kita tidak sempurna. Mungkin keluarga kita, mungkin pendapatan kita, perolehan kita untuk uang dan sebagainya. Dan kita melihat ketidaksempurnaan itu, kita takut untuk ketahuan kita tidak sempurna. Dengan kita katakan, takut dong Pak, aib diketahui orang lain. Tapi sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita. Seperti Tuhan bilang kepada Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam ketidaksempurnaanmu lah kuasaku jadi sempurna. Tuhan mau kita yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna, yang menjadi tanda bahwa dia takut akan Tuhan. Dia mau percaya penuh kepada yang maha sempurna. Sehingga kita makin sadar bahwa hidup yang takut akan Tuhan adalah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada yang maha sempurna. Kita tidak menolak ketidaksempurnaan itu, tetapi kita mengarahkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan yang tahu betul bahwa di balik ketidaksempurnaan yang kita hadapi, Tuhan lagi ajarkan kita how to deal with the imperfections. Tuhan ajarkan kita untuk bagaimana kita menangani ketidaksempurnaan kita. Dan ini yang menyebabkan orang sesungguhnya terinspirasi. Bukan karena kita begitu sempurna dengan gelar akademik mungkin, atau meraih ini, meraih itu, memperoleh ini, memperoleh itu. Dan kita pikir dengan segala macam kesempurnaan kita bisa menginspirasi orang. Tapi biarlah orang terinspirasi dengan bagaimana kita menangani ketidaksempurnaan kita. Yaitu dengan cara apa? Takut akan Tuhan, sandar kepada Dia yang maha sempurna, dan akui bahwa saya tidak sempurna. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menghadapi dan menjalani ketidaksempurnaan. Amin.